Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Aurora Edinta. Saya dari kelas A Ekonomi Syariah dengan NPM 24510100013. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban pemikiran ekonomi masa awal ekonomi klasik abad 1 sampai 15 di mata kuliah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa. Yang pertama ada abad 1, masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini ada 5 tokoh. Yang pertama itu Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ekonomi Islam mulai diterapkan secara nyata. Nabi melarang riba, penimbunan, dan penetapan zakat sebagai kewajiban. Beliau juga membentuk Baitul Mal dan Pasar Madinah untuk pemerataan ekonomi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para khalifah melanjutkan sistem ekonomi ini. Abu Bakar menegakkan zakat, Umar membangun administrasi dan sistem pajak, Utsman memperkuat perdagangan, dan Ali menekankan keadilan distribusi harta. Prinsip utama masa ini adalah keadilan, zakat, dan larangan riba. Selanjutnya, di abad kedua dan ketiga Hijriah, masa kodifikasi fikih, abad kedua, abad Daulah Abbasiyah, dan abad ketiga, abad Fatimiyah. Yang abad kedua dan ketiga ini memiliki 4 tokoh. Yang pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Abu Yusuf, yang ketiga Abu Ubaid, dan yang keempat Imam Mazhab. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah dari dinasti Umayyah yang paling adil dan zuhud. Ia merupakan cicit dari Umar bin Khattab dan menjadi khalifah pada tahun 717 Masehi. Umar bin Abdul Aziz dijuluki Al-Khalifah Al-Rashid karena keadilan dan kebijakan ekonominya yang mengikuti prinsip Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahannya berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Pada masa ini, muncul ulama yang mulai membekukan ajaran ekonomi Islam. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah adil yang membuat rakyat sejahtera dan negara. Membuat rakyat sejahtera tanpa defisit negara. Yang kedua, ada tokoh Abu Yusuf. Ulama bernama lengkap Yakub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshiri lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 730 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 1182 Hijriah atau 798 Masehi. 272 keluarganya Yusuf memiliki julukan Al-Anshari karena ibunya masih berdarah keturunan kaum Anshar. Abu Yusuf termasuk salah satu seorang ulama yang hidup di era pergolakan politik antara Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Masa Abu Yusuf menulis kitab Al-Haraj tentang pajak dan keuangan negara. Sementara pada masa Abu Ubaid menulis kitab Al-Amwal tentang zakat dan distribusi harta. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam atau ulama fikih terkemuka yang lahir di Harrah pada tahun 771 Masehi atau 157 Hijriah ini bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Abdullah dan memiliki kunyah Abu Ubaid. Ayahnya kerja sebagai pengangkut barang dan kurang fasih dalam berbahasa Arab. Sejak kecil, Abu Ubaid memiliki gairah keilmuan yang tinggi dan dididik dengan sangat baik oleh ibunya. Terlebih, ia memiliki guru Imam Waqi dan Imam Syafi'i, 2 orang ulama yang syuhur ahli fikih. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjabat sebagai hakim selama 18 tahun di atas permintaan gubernur daerah itu. Imam Abu Hanifah Malik Syafi'i mengembangkan teori muamalah seperti jual beli, sewa, dan bagi hasil. Imam Abu Hanifah bernama asli Nu'man bin Sabit bin Sudha adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara 3 mazhab muktabar lainnya.
mazhab Syafi'i dan Hanbali. Lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan tahun 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Abu Hanifah dikenal sebagai saudara yang jujur dan alim, serta banyak membahas masalah fikih, muamalah, dan bisnis. Jadi pada masa ini adalah masa penguatan teori dan hukum ekonomi Islam. Selanjutnya, abad 4-10 Hijriah, perkembangan ilmu ekonomi Islam, yaitu memiliki 4 tokoh. Yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Taimiyah, yang ketiga Ibnu Khaldun, dan yang keempat Makrizi. Di masa ini, banyak ilmuwan yang mengembangkan teori ekonomi berbasis syariah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ekonomi harus membawa kemaslahatan umat. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan pentingnya harga adil dan peran negara di pasar. Ibnu Khaldun mengembangkan teori pajak dan siklus ekonomi, sedangkan Al-Makrizi menulis tentang inflasi dan kebijakan moneter Islam. Masa ini bisa disebut masa ilmu ekonomi dan Islam berkembang secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya ada abad 11-12 Hijriah, pembaruan spiritual sosial. Memiliki 5 tokoh. Yang pertama Ibrahim Al-Qurani, yang kedua Ahmad Asyir-Hindi, yang ketiga Muhammad bin Abdul Wahhab, yang keempat ada Syah Waliullah, dan yang kelima atau terakhir ada Abdul Samad Al-Palimbani. Setelah masa keemasan, muncul tokoh-tokoh pembaru yang menekankan nilai moral dalam ekonomi. Ibrahim Al-Qurani dan Ahmad Asyir-Hindi mengajarkan bahwa mencari rezeki halal adalah bagian dari ibadah. Muhammad bin Abdul Wahhab menyerukan ekonomi berbasis tauhid dan anti riba. Syah Waliullah menulis Hujatah Al-Balighah tentang distribusi kekayaan yang adil. Sementara Abdul Samad Al-Palimbani dari Palimbani mengajarkan etika kerja dan kemandirian ekonomi umat. Intinya, mereka menghubungkan spiritualitas dan tanggung jawab sosial dan ekonomi. Selanjutnya, abad 13 dan 14 Hijriah, reformasi dan modernisasi. Pada masa ini, dunia Islam menghadapi penjajahan berat dan kemunduran ekonomi. Tokoh-tokohnya pada masa ini ada 3, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Jamaluddin Al-Afghani menyerukan persatuan ekonomi umat dan melawan dominasi Barat. Muhammad Abdullah melakukan reformasi pendidikan dan menolak riba. Serta Rashid Ridho melanjutkan gagasan gurunya. Abduh menulis tafsir Al-Manar dan menekankan keadilan sosial. Masa ini menjadi awal lahirnya pemikiran ekonomi Islam modern. Selanjutnya ada abad ke-15 Hijriah, 1400 sampai dengan sekarang. Abad ke-15 Hijriah merupakan masa kebangkitan kembali ekonomi Islam secara global, ditandai dengan berdirinya bank-bank syariah, lembaga zakat modern, dan sistem keuangan Islam internasional. Periode ini juga dikenal sebagai era integrasi ilmu dan islamisasi sistem ekonomi, di mana banyak ulama dan cendekiawan berusaha menghadirkan solusi ekonomi modern berbasis maqasid syariah, keadilan sosial, dan nilai spiritual. Tokohnya yang pertama ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, adalah ulama kontemporer Mesir yang dikenal sebagai cendekiawan moderat dan pakar fikih serta ekonomi Islam. Ia belajar di Al-Azhar. Yang pertama tokohnya ada Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah ulama kontemporer Mesir yang dikenal sebagai cendekiawan moderat dan pakar fikih serta ekonomi Islam. Ia belajar di Al-Azhar dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia Islam modern. Karya-karyanya menjadi rujukan internasional dalam fikih, zakat, dan keuangan syariah dan etika ekonomi. Pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masanya adalah pengembangan konsep fiqh al-zakah dan fiqh al-muamalah al-maliyah.
Yang kedua, menekankan keadilan sosial, menolak riba, dan mengatur distribusi kekayaan secara syariah. Yang ketiga, mendorong penggunaan zakat, wakaf,